Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Wa man ittaba'a huda ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini dalam rangka bermajelis ta'lim, yang mudah-mudahan dengan bermajelis ta'lim ini Allah mudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan, di jalan tersebut dia mencari ilmu, Allah mudahkan jalan dia dengan sebab mencari ilmu tersebut jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kehadiran kita di siang hari ini dimasukkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk kategori orang-orang yang selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya nikmat sehat dan waktu luang. Yang kedua, nikmat tersebut banyak dilupakan manusia sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, nikmatani maghbunun fi ma katsirun minan nas asyad wal faru. Ada dua nikmat, yang dua nikmat tersebut banyak dilupakan manusia, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Alhamdulillah kita masih dipertemukan lagi. Semoga dengan kajian yang rutin ini, semoga dengan kita terus mengaji, terus belajar, akan membuka hati kita betapa banyak ilmu yang belum kita ketahui dan betapa banyak perbedaan pendapat di kalangan para ulama, sehingga kita bisa lebih bijak menyikapi di dalam masyarakat. Kemarin kita masih di bab tentang panjangnya pakaian, panjangnya pakaian, baik untuk laki-laki maupun perempuan, yang untuk perempuan secara mutlak boleh isbal, sedangkan untuk laki-laki tidak boleh isbal. Kemarin kita di terakhir dan belum dijelaskan, ini kita membahas tentang hadis isbal di dalam sholat. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Hadis ini nanti pembahasannya apakah isbal di dalam sholat itu membatalkan sholat atau tidak. Jadi ini perkara yang penting, agar kita hati-hati, jangan kita melihat satu hadis terus kita membatalkan sholat orang lain. Kalau belum dibahas, kita melihat satu hadis meyakini sahih, kita langsung membatalkan karena kita nggak paham. Karena ini nanti dipahami oleh para ulama. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Bainama rajulun, bainama ing dalam suwijine waktu rajulun tewang lanang kuyusoli salat sapa rajul musbilan hale dalam keadaan musbil. Hale keadaan nglembreh izarohu, pakaiane atau sarunge rajul. Pada suatu waktu ada seorang laki-laki masuk di masjid, kemudian sholat dengan pakai sarung yang nglembreh di bawah mata kaki. Qala matur lahu maring rajul sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi berkata kepada seorang laki-laki tersebut, idhab, pergi sira, fatawaddo lan wudu sira, pergi berwudulah. Fadhahaba mongko lunga utawa pergi sapa rajul, fatawaddo mongko wudu sapa rajul. Tsumma jaa mongko nuli teka sapa rajul, faqala mongko matur sinten Nabi, terus datang lagi kepada Nabi. Kemudian Nabi berkata lagi, idhab fatawaddo, pergi dan berwudulah. Disuruh pergi, disuruh berwudu.
Disebabkan ya, dia sholat dalam keadaan pakaiannya isbal tadi ya. Pakaiannya ngelembreh di bawah mata kaki tadi ya. Disuruh berwudu oleh Rasulullah sampai 2 kali ya. Faqala mongko matur lahu maring Nabi sinten rajulun wong lanang liyane ya. Terus ada seorang laki-laki yang lain bertanya kepada Nabi ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma ya, utai apa to iku laka kedue panjenengan wahai Rasulullah, kena apa wahai Rasulullah jenengan ya, amarta perintah sinten jenengan hu ing rajul ayat tawaddu'a ing yen to wudu sapa rajul summa sakkata mongko meneng panjenengan anu saking rajul. Kok jenengan ngongkon laki-laki mang wudu nggih, tapi jenengan meneng ae nggih, gak dijelasno apa pokoke wudu gitu. Qala matur sinten Nabi, innahu sak temene rajul sing takon wudu mau iku kana ana sapa rajul mau iku yusolli salat sapa rajul wa huwa hale keadaane utawi keadaane rajul iku musbilun nglembrehno pakaian, iku musbilu izarahu nglembrehno pakaiane rajul saronge rajul. Dekne takon wudu mergo dekne salat nggih pakaiane saronge nglembreh nggih di bawah mata kaki nggih. Wa innallaha lan satemene Allah iku layak balu nggih. Ora nrimo sinten Allah salat rajulin ing salate wong lanang musbilin kang nglembrehno pakaiane di bawah mata kaki. Rawahu Abu Dawud nggih. Terus Imam An-Nawawi bi isnadin shahih ala syarti Muslim. Hadis ini diperselisihkan kesahihannya ya. Imam An-Nawawi menilai hadis ini sahih. Sedangkan Al-Hafidz Abu Thahir menilai hadis ini hasan. Sedangkan Syekh bin Baz menilai hadis ini dhaif. Syekh Albani juga menilai dhaif. Namun ada riwayat yang lain yang sahih yang berbunyi tidak seperti itu. Bunyinya man asbala izarahu, man utai sapane wong iku asbala lamun nglembrehno sapa man izarahu ing sarunge man fi salatihi ing dalem salate man khuyala ange krana sombong falaisa mongko ora ana iku minallahi saking Allah fi khilin ing dalem halal wala haram ing dalem haram. Ini riwayat yang sahih kata Syekh Salim. Jadi barang siapa yang memanjangkan di bawah mata kaki dalam sholatnya karena sombong, maka dia tidak berada pada yang halal dan yang haram. Yakni dia melakukan sholat dalam keadaan berbuat haram, yakni berbuat isbal. Jadi intinya sebenarnya di luar sholat itu seseorang dilarang isbal oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara umum, lepas dari perselisihan apakah sombong atau tidak. Apalagi di dalam sholat itu loh, maksudnya seperti itu ya. Lebih-lebih terlarang itu. Sebagaimana di luar sholat kita dilarang berpakaian yang haram, misalkan gosok, misalkan mencuri, pakaian curian. Lebih-lebih di dalam sholat itu, maksudnya seperti itu. Jadi bagi pendapat yang mengatakan isbal itu haram baik sombong maupun tidak sombong, maka di dalam sholat itu lebih terlarang lagi. Ngoten maksudnya. Ini tak jelaskan nih. Ini hadisnya diperselisihkan. Namun seandainya pun hadis ini sahih, maka maknanya tidak sampai membatalkan sholat. Kenapa begitu? Nah, ada keterangannya. Seandainya loh ya, seandainya hadis ini sahih, ya, maka tidak sampai membatalkan sholat. Namun kata Syekh bin Baz, dia sholatnya sah, tapi dia berdosa karena isbal. Jangankan di dalam sholat, di luar sholat saja berdosa seperti itu. Ini tak terangkan. Ya. Karena nek gak ngono, terus nek isbal sholatnya batal. Ya, imamnya akeh isbal. Nek ngene daerah kene, nek ngene masjid-masjid rata-rata imamnya isbal, sampean gak sah sholat ning gurine nek ngarani iku batal. Tetapi hadis iki munine batal kan? Bukan batal, layak balu sholat rajulin musbilin. Tidak diterima sholatnya laki-laki yang musbil. Tidak diterima sholatnya seorang laki-laki yang isbal. Apa makna yang kita bahas? Bukan masalah sahih dan tidaknya, karena ini diperselisihkan. Ya. Seandainya ini sahih, apakah batal atau tidak sholatnya? Itu yang kita bahas. Ya.
Maka kita membahas lafadznya ini nggih. La yaqbalu sholata rajulin musbilin. Jadi nggih, la yaqbalu nggih, yang dimaksud di sini adalah tertolak dari sisi pahala, bukan dari sisi sah tidaknya secara syariat. Kenapa begitu nggih? Karena para ulama menerangkan la yaqbalu sholata rajulin ini disamakan dengan hadis orang yang datang ke dukun. Gitu. Orang yang datang ke dukun kan gini, man ata kahinan au arafan au sakhiron fasa'alahu fasaddaqu bima yaqul lam tuqbal lahu sholatu arba'ina yauman, tidak diterima sholatnya 40 hari. Nah, tidak diterima sholatnya 40 hari tidak menandakan sholatnya batal, tidak. Dia tetap sholat tapi pahalanya terhapus. Jadi tetap sah sholatnya itu loh. Jadi orang yang datang ke dukun itu dia tetap sholat, tapi sholatnya tidak diterima dari sisi pahalanya ya. Tapi dia tetap sholat. Kalau dia nggak sholat dia malah berdosa karena dia mempunyai kewajiban, karena dia masih orang Islam gitu. Jadi kewajibannya tetap gugur ya? Gugur. Cuma lam tuqbal dalam hadis apa itu? Man ata kahinan, barang siapa yang datang ke dukun nggih, fasa'alahu fasaddaqu bima yaqul, dia bertanya dan membenarkan perkataan dukun, lam tuqbal lahu sholatu arba'ina yauman, tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Tidak sampai kafir nggih, tapi tidak diterima di sini orangnya tetap sholat tapi sholatnya dari sisi isinya, dari sisi pahalanya terhapus, batal gitu loh. Pahalanya batal tapi dia gugur kewajiban. Jadi kewajiban sudah sah. Sah. Makanya sholatnya tetap sah dan dia tetap wajib sholat karena dia tidak keluar dari Islam. Dan ini maknanya juga seperti itu, la yaqbalu, tidak diterima gitu. Sama lafadznya, tidak diterima gitu. Lam tuqbal sampai la yaqbal itu maknanya sama, tidak diterima oleh Allah dari sisi arti. Maka seandainya hadis ini sahih, orang yang sholat pakainya isbal, dia pahalanya hangus gitu loh nggih. Pahalanya hangus, ngoten nggih. Paham nggih? Maksudnya? Kewajiban Tetap sah, sampean sholat di bawah imam sing isbal tetap sah. ini Nabi ngomongnya baleni kok ngantek tekan wudune. Kok ada tidak sholat saja. Maka di samping itu ya, di samping itu Nabi tidak memerintahkan mengulangi sholat. Ini menunjukkan sholatnya tetap diterima, tetap sah gitu maksudnya, tetap sah ya. Kenapa Nabi memerintahkan wudhu? Ini banyak makna ya, kata para ulama. Itu karena itu memang penekanan yang keras ya, dari Nabi ya, karena wudhu pun sebenarnya bentuk dari pertaubatan gitu. Gitu, orang tobat itu ada wudhunya. Wudhu termasuk apa itu? Iya, mensucikan diri, termasuk apa itu? Suatu amalan soleh yang nantinya bisa menghapus dosa, kan seperti itu. Wallahu taala alamnya tak terangkan sebagian perkataan ulama yang sudah tak rangkum ya. Yang jelas perlu diperhatikan, yang jelas tetap sah ya. Yang direnungkan ini karena ada disuruh mengulang. Kayaknya itu sholat ini kalau dijalankan sholat itu enggak sah. Enggak disuruh ngulang. Hanya mengulang wudhu saja. Wudhu saja yang diulang, tidak disuruh sholat oleh Nabi Muhammad SAW. Di dalam riwayat hanya disuruh wudhu saja. Ini tak terangkan dari beberapa perkataan para ulama yang tak saya rangkum ya. Jadi faedah hadis ini yang pertama, seandainya hadis ini sahih, karena diperdebatkan, jadi tak kasih seandainya hadis ini sahih gitu. Tapi ini suatu perhatian yang besar sebenarnya sampai Imam An-Nawawi menaruh di sini dan beliau menganggap hadis ini sahih. yakni larangan an-nahyu anil isbal, larangan terhadap isbal khususon fis sholat, khusus di dalam sholat. Itu lebih ditekankan tentang larangan tersebut. Yakni al-isbalu fis sholati madmumun, isbal dalam sholat itu lebih tercela dibanding di luar sholat. Waqad amaron nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ar-rajula ayyu'idal wudu ta'diban wa jajaron. Terus para ulama ta'diban dalam rangka mendidik dan dalam rangka hukuman.
Itu faedah yang pertama. Faedah yang kedua, fi'lul isbali fi sholati sababun li adami qabuliha. Mengerjakan isbal di dalam sholat itu bisa menjadi sebab tidak diterimanya sholat, yakni tidak diterimanya pahala sholat, hangusnya pahala sholat. Baik isbal disengaja maupun isbal tidak disengaja. Kalau ini tadi yang jelas rojul ditegur pastinya tidak disengaja. Iya. Sengaja malah, disengaja berarti dia malah sombong gitu, dosanya lebih besar gitu. Fi'lul isbali fi sholati sahun li adami qabuliha. Qaulu sallallahu innallaha la yaqbalu sholata rajulin musbilin. Sesungguhnya Allah tidak menerima salatnya seorang laki-laki yang isbal. Ini menunjukkan yadullu ala anna hadhil maksiyah tufsidu qabulil ibadah. Sesungguhnya maksiat ini menghanguskan, merusak diterimanya ibadah. Berarti dosanya lumayan gitu. Wong pahalane salat wajib saja bisa hangus pahalane. Padahal pahala salat wajib itu besar, lebih besar dari pahala salat sunnah. Berarti pahala salat wajib itu lebih besar daripada dunia seisinya. Lebih lagi karena pahala salat sunnah saja bisa lebih besar daripada dunia seisinya. Wa illam tubtilha fikha, namun tidak batal secara fikih. Nanti kita bisa toleran. Imam isbal yum jarno, awake makmum saja ngono. Apalagi orang yang berpendapat nek gak sombong gak popo ya malah makmum wae kan. Tapi nek kula berpendapat sombong gak sombong ya, tetap tidak boleh isbal itu karena peringatan dari Nabi itu banyak sekali. Terus kemudian al isbalu minal kibri wassu'. Isbal itu termasuk kesombongan dan keburukan. Jadi isbal sendiri itu termasuk kesombongan. Wa illam yadhkuril kibra fi nasil hadis, meskipun nas hadis ini tidak menyebutkan sombong. Fa innal isbala bi nafsihi qad urifa annahum min fi'lil mutakabbirin. Karena isbal itu dengan sendirinya itu sebenarnya amalan orang-orang yang sombong itu. Fa huwa dalalatun ala su'i ma fil qalbi. Jadi isbal itu sebenarnya kebiasaan orang-orang yang sombong. Maka sebagian ulama mengatakan orang yang isbal yang dia tidak niatkan hatinya, gak niat sombong, gak niat meremehkan orang, gak niat apa jenenge iku gumedhe, gak niat di dalam hatinya, tapi minimal dia itu tasabuh kepada amalan-amalan orang yang sombong. Itu kata para ulama. Maka menghindari itu lebih baik gitu. Iya, dia termasuk bagian dari amalan-amalan orang yang sombong itu. Memang ciri khas orang yang sombong pada zaman lampau, pada zaman jahiliyah itu memang isbal. Termasuk bagi wanita isbalnya itu tanda sombongnya orang dulu itu sampai nyeret panjang itu, panjang sekali itu. Nah, koyok gaun pengantin lah itu lambang kesombongan itu. Sebenarnya seperti itu. Jadi intinya minimalnya kita menyerupai orang-orang yang sombong. Maka para ulama memang meskipun mereka berbeda pendapat, sombong dan tidaknya tetap menganjurkan untuk tidak isbal. Hadis ini menunjukkan man arada qabula sholatihi, barang siapa yang ingin sholatnya diterima, sapa wonge sing pengen sholatnya diterima, falyuto bikis sunnah, maka hendaknya dia menyesuaikan dengan sunnah fil libasi wal hal, di dalam pakaian dan keadaan. Harus dia itu menyesuaikan dengan sunnah. La budda liqabulil ibadati antakun ala hadyin Nabi SAW. Tidak boleh tidak, yakni wajib dikabulkannya, diterimanya ibadah itu adalah atas petunjuk Nabi Muhammad SAW fi dhahiri wal batini, dalam hal dohir maupun batin, sampai dari sisi pakaiannya. Wa annal isbala, dan sesungguhnya isbal iku yukhalifu hadya, sesungguhnya isbal itu menyelisihi petunjuk Nabi. Wa yutabiqu fi'lal mutakabbirin, dan apa? Menyesuaikan sesuai dengan perbuatan orang-orang yang sombong itu. Maka
seperti inilah apa itu tentang isbal ya. Tapi Ustaz, Mm. di luar itu. Jadi kadang-kadang orang berpikir itu barometernya Amalia itu kadang-kadang orang itu melihat kegiatan orang-orang Arab Saudi. Mm. Ini contoh kemarin ada pergantian Islam ada itu tugasnya itu minta pembeli itu waktu itu Isbal. S2 petugas yang mengganti kain Ka'bah itu. Terus polisi-polisinya yang pakai seragam itu ya celananya ya sampai untuk Nggih. mata kaki. Nggih. Ya, itu kan sebenarnya dia itu kan panutan dan ini yang dikerjakan adalah ibadah. Nggih. Bukan macam-macam kok seperti itu. Nggih. Kenapa ulama sana nggak menegur? Sebenarnya mereka menegurnya itu lewat fatwa-fatwa saja Pak, enggak langsung Pak. Wallahu taala alam nggih nek kasus niku mboten ngertos, yang jelas seperti sebagaimana di Indonesia juga nggih. Misalkan tak kasih contoh ya. Banyak kuburan yang dibangun, ya kan? Banyak kuburan yang dibangun. Dibangun cungkup. Enggak cungkup dibangun apa itu? Ya cungkup, ya dibangun apa jenenge itu? Kijing dan lain sebagainya. Itu semua ulama Indonesia tahu itu sebenarnya secara hukum asal tidak boleh, dan bahkan pemerintah ngekei tulisan dilarang mengkijing. Apakah ketika kita lihat kijing di kuburan banyak, mosok ulama gak ono sing menging, mosok pemerintah gak ono, padahal sudah kan? Ya bisa jadi seperti itu. Ngerti maksud kula nggih? Jadi amalan yang terjadi itu yang banyak terjadi dan beredar tidak menandakan ulama tidak berfatwa, tidak menandakan ulama tidak memberi apa itu jenenge peringatan. Dan bahkan di kuburan-kuburan itu sudah diberi peringatan bahkan dari pemerintah gitu loh. Kenyataannya masih banyak bangunan. Maka banyaknya bangunan itu tidak bisa kita ambil sebagai dalil ya, bahwasanya ulama diam. Ngoten maksud kula nggih. Nah. Ngerti tapi kok Nggih, ngoten nggih. Ya. Nggih. Nah, terus aku menemukan hadis yang tadi nggih, yang dikatakan sahih oleh ulama bahwasanya orang yang isbal di dalam salat, man asbala fi sholatihi laisa minallah fi halalin wala haramin. Barang siapa yang isbal dalam salatnya tidak ada nggih dari Allah nggih di dalam halal dan tidak pula di dalam keharaman. Ini dikatakan para ulama, qauluhu laisa minallah ay la yanalur rahmah. Maksudnya adalah mereka ini tidak mendapatkan rahmat dari Allah, walal ma'unah, tidak mendapatkan pertolongan, walal qabul, dan tidak diterima sholatnya, yakni diterima dari sisi pahalanya. Jadi tidak mendapatkan rahmat, tidak mendapatkan pertolongan, dan tidak diterima sholatnya secara pahala. Tapi sholatnya tetap sah. Dan faedahnya yang tadi yakni al-isbalu fi nafsihi madmumun. Isbal dengan sendirinya sebenarnya dengan sengaja itu tercela. Wa idza kana fi sholati fa huwa asaddun, dalam salat lebih lagi. Li'annahu yadullu 'alal kibri, karena sesungguhnya isbal itu menunjukkan kepada kesombongan. Berdasarkan hadis yang kemarin, wa iyyaka wa isbalal izar fa inna minal makhilah. Berhati-hatilah kalian dari apa itu? Isbal, karena isbal itu sendiri bagian dari kesombongan. Terus dalil yang lanjut sing kula kuwatake yakni al-kibru batul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah meninggalkan al-haq, tahu dilarang oleh Nabi tetap dikerjakan, itu bagian dari kesombongan. Kita lanjut hadis berikutnya. Yang penting tetap sah, itu yang terpenting itu. Yang paling kula mergo memang sebagian pendapat ada yang mengatakan tidak sah. Dan ini nek cara kula tertolak lah. Mergo ana perbandingan hadis tentang datang kedukun. Wa an Qais bin Bishr at-Taghlibi qala ya. Dene Qais bin Bishr at-Taghlibi qala ngendika sinten Qais. Abaro nggih, abaro ngabarno ni ingsun sinten abi bapak ingsun, yakni bapake Qais. Wa kana lan ana sapa abi iku jalisan lungguh. Li Abi Darda
bersama nggih kedua Abu Darda. Jadi beliau ini biasa duduk-duduk jagungan sampai Abu Darda nggih. Ya kaya nek bar salat jamaah kadang kita duduk-duduk bareng ngobrol seperti itu. Konteksnya seperti itu. Kala matur sinten Nabi, kana ana iku bi Dimasko ing dalem tanah Damaskus ana sapa rajulun wong lanang. Damaskus niku pundi? Suriah. Min ashabin Nabi SAW, saking sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di Damaskus itu ada seorang laki-laki sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuqalu kang den ngendikake lahum maring rajul, yakni diarani jenenge sapa Sahlu binul Hamdoliyah. Sahlu bin Hamdoliyah ini nama seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana lan ana sapa rajul iku rajulan wong lanang mutawahidan sing senengane dhewe. Sahabat Nabi ini senengane dhewe, gak patek seneng cangkruan. Gak patek seneng ngobrol-ngobrol cangkruan, gak patek. Bar salat ya mulai, jamaah mulai itu. Senengane dhewean. Karena memang watak seseorang itu berbeda-beda. Ana sing senengane kumpul wong, nek gak awor wong dhek gelisah. Senengane awor wong, golek keramaian, ana sing wong iki seneng dhewean. Nah, masing-masing orang mempunyai apa jenenge ngono iku. Watak yang berbeda-beda ya. Iki termasuk watake seneng dhewean. Qallama yujali sunnas nggih, sedikit sekali dia ini duduk-duduk bersama masyarakat nggih. Cangkruan sedikit sekali, qallama sithik banget nggih. Yujali su nggih. Lungguh-lungguh sapa apa iku? Sapa rajul mau anasa ing masyarakat sedikit sekali. Kala sedikit kali nggih yakni gak tahu duduk-duduk jarang nggih. Innama ing pestine huwa utai rajul iku salatun tetap nglakoni salat yakni datang salat jamaah. Dia tetap datang salat jamaah namun gak seneng kumpul-kumpul jagungan. Fa idza faragha mongko dalam nalikane rampung sapa rajul yakni bar salat jamaah. Fa innama mongko angin pestine huwa utai rajul iku tasbihun maca tasbih wa takbirun takbir. Hatta ayati sehingga teka sapa rajul ahlahu ing keluargane rajul. Dia anggen bar salat terus mulai nambah maca tasbih maca takbir sampai nang omah. Jadi dia ini orangnya selalu zikir baik duduk berdiri maupun berjalan. Dia selalu berzikir sampai pulang ke rumah. Kok sampai ini bareng oke ini misalnya mulai ambil sepeda saya zikiran subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah seperti itu nggih. Selalu berzikir. Itu manfaatnya luar biasa loh. Jenengan mulai ke omah oleh zikir piro akeh. Sampun dilakoni. Tapi kebanyakan kita lebih enak ngelamun ya. Lebih enak ngelamun. Pamar mongko liwatan sapa rajul bina kelan kita. Rajul mau nglewati sinten mau? Abu Darda ambek sahabat-sahabate sing jedang cangkruan nggih. Wa nanu ta kita iku indah Abu Darda ana sandinge Abu Darda nggih. Faqala mongko matur lahu mari rajul sinten Abu Darda. Abu Darda ngucap nggih ning gone rajul sing lewat mau yakni sahabate Nabi mau. Kalimatan tanfauna wala tadurruka. Kalimatan ing kalimat maksudnya lafaz ini dipotong nggih kul lana nggih. Maksudnya kul ngucap sira lana kedua kita yakni apa iku nuturi ana jenengan ing kita gitu. Kalimat ing kalimat tanfa'u kang manfaati. Apa kalimat na ing kita wala tadurru lan ora madhur apa kalimat ka ing sira. Doa kita iki dituturi gitu. Dikai kalimat sing sekirane manfaate ning kita sing duduk-duduk iki ora madhur ning jenengan. Kala matur sinten rajul nggih. Sahabat Nabi ini kemudian berkata nggih, "Ba'atha ngutus sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sariyatan ing utusan perang." Pasukan perang, syariah pasukan perang yang tidak disertai Nabi. Faqadimat mongko teka sapa pasukan perang mau, faja mongko teka sapa rajulun minhum saking bagiane pasukan mau. Seorang laki-laki datang nggih dari pasukan tadi nggih. Fajalasa mongko lungguh sapa rajul fil majlis ing dalam suatu majelis nggih. Alladzi kang yajlisu yakni kelompok cangkruan seperti itulah nggih. Alladzi kang yajlisu kang bermajlis fihi ing dalam majelis mau sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di majelis tersebut ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk-duduk dan di situ ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko matur sinten rajul nggih sing bagian dari syariah mau wong sing kok perang mau li rajulin maring wong lan liya ila janbihi ana ing sandinge ngomong ning gone wong sing nak sandinge lau ra'aita lamun weruh sapa sira nak ing kita
hina ing dalem talikane iltaqoina ketemu sapa kita nggih nahnu ya kita wal adu lan musuh nggih piye monggo nek sampean roh kita ini bertemu musuh gitu pas perang fahamala mongko nyurung utawa ndorong sapa fulanun fulan seseorang dorong musuh nggih wa ta'ana lan nyuduk sapa fulan ing musuh. Nah ana musuh terus musuhe didorong disuduk. Faqala mongko matur nggih sapa fulan sing ndorong sing nyuduk mau. Khudha nggih. Khudha nadahono nggih nampa sira mini saking ingsun. Ya ini tombak nggih. Disuduk tombak. Tompo iki. Anu gamane musuhe dikono musuhe itu. Nah, tatai iki cara Jawa ngono, cara wong perang. Tompo niki tombakku. Wa ana utawi ingsun iku al-gulamul Ghifari. Aku iki pemuda Ghifari. Cara kene iki lho tombakku iki aku cah Tuban ngono kan. Seolah-olah kan ben tambah semangat ngedohno wong sing ape dipateni aku lho cah Tuban kan ngono cara ngono. Aku iki cah Ghifari itu. Kan ana wong sing model ngono kan. Dadi ben marem didohno jenenge sing mateni dhekne kan ngono. Nah, perangnya ana sing model ngono. Dadi sahabat Nabi ana sing model ngono. Nek ape nyuduh musuh ya aku iki lho pemuda Ghifari. Cara kene aku cah Tuban ngono. Gagah kaya ngono tambah ngono kan. Ya mari Tuban ya terkenal galak nih ndi ternyata padahal Tuban pas aku yo ngene wae. Ning Gresik ngono ya terkenal galak wong Tuban. Mas aku yo ngene wae tapi terkenal wae ning Gresik bareng iki. Tuban. Tuban terkenal. Kaifa alika ya apa nggih? Taro ningali sapa sira pendapatan fi qouli ing dalem ucapane rajul fulan nggih. Muni ngono iku piye cara pendapatem gitu lho. Muni, iki lho tompo iki, tombakku nggih. Aku bocah Tuban misalnya ngono cara wong perang. Kan koyo sombong kan? Koyo sombong. Nggerutak musuh nduduhno jenenge ngantekan. Nduduhno dheke wong kondi. Kala matur sapa rajul ma'arahu ora ningali sapa ingsun hu ing fulan illa qad batala kejaba teman-teman batal apa jero ganjarane fulan ganjarane jihate batal gitu. Nah sing ditakoki ngono ganjaran jihate batal. Lah apa dhek nyebut-nyebut jenenge bareng cara ngono ganjarane batal. Fasami among ro bidale kelahan mengkono-mengkono pendapate mau nggih pendapat batal mau akhara kang liyane krungu omong-omongan mau faqala matur sapa liyane nyaut ya. Maro ora ningali sepengsun bidale kalian mengkono iku mau basan ing ora apa-apa ya ora apa-apa. Padha sahabate Nabi iki sing siji muni batal ngono sing siji ora apa-apa kan ngono. Perdebatan di antara para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jenenge pikiran wong masing-masing orang tetap beda itu loh. Maknani sesuatu kejadian pasti beda itu sahabat Nabi dulu. Penak sahabat Nabi langsung ono penengah langsung Rasulullah langsung nih kita gak ono kecuali kita baca hadis atau baca Al-Quran itu pun hadisnya saya bermakna-makna lagi gitu loh. Makanya kita ini sulit kadang ada penengahnya itu. Nek zaman Nabi langsung ditengahi kalau Rasulullah. Ini terjadi perdebatan di antara para sahabat. Dan inilah nanti sahabat itu tunduk dengan keputusan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak apa-apa jadi. Terus kemudian fatanaza'a mongko perbedaan pendapat nggih terjadi nggih antara rajul mbekan liyane nggih hatta sami'a sing krungu sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi mendengar nggih. Faqala mangko matur sinten Nabi subhanallah maha suci Allah la basa ora apa-apa jare Nabi. Ayu jaro nggih apa yen to den ganjar sapa fulan wayuh matel den puji sapa fulan gak apa-apa. Fulan sing model ngono kuwi isih diganjar mbek dipuji. Malah jare Nabi ora apa-apa. Kan kita nek melihat secara zahir kaya-kaya dhek sombong kan. Iki lho, tampani aku cah Tuban kan kita sombong kan. Tapi di dalam peperangan berbuat seperti itu kepada musuh dibenarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kegagahan, menunjukkan keberanian, menunjukkan kehebatan. Itu dibolehkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, sumbar cara monane nggih. Sumbar ning musuh di dalam peperangan itu diizinkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dia tetap gagah, tetap dipuji, tetap dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu menjatuhkan mental. Iya, menjatuhkan mental lawan dan menguatkan mental dia itu.
Tidak masuk kategori sombong, tidak masuk kategori pamer ini. Tidak masuk. Dibolehkan di dalam peperangan, dibolehkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi memang ya gertaan itu bisa mengedonkan lawan. Iya, gertaan itu memang seperti itu. Aku pernah melihat dulu ya, nenggone Logong itu ada orang sak tepak itu marah-marah dengan satu orang. Marah-marah dengan satu orang. Ya. Terus yang satu orang itu kemudian marah, bentak suaranya sangat kerasnya itu. Ditantang langsung, medun kabeh gampangane ngono. Sangat keras sih, sing sak tepak menang akhirnya. Saya tepak itu menang itu. Heeh, saking banternya sampai aku ndedeg, sampai aku kaget itu waktu itu. Dan itu bisa menjatuhkan. Karena apa, orang lain memandang dia berani sumber seperti itu, kalau dia tidak mempunyai kemampuan, mempunyai keahlian, nggak akan berani, secara otomatis kan seperti itu. Jadi lawannya sudah, wah ini pasti bukan orang sembarangan gitu. Iya, memang gertakan awal itu penting itu. Termasuk kakakku juga pernah itu, dia menghadapi preman itu, pernah ceritakan ya. Aku itu masang tower di suatu tempat tadi dikuasai oleh preman kan, nggak boleh ada di situ kalau nggak ngaem preman, istilah seperti itu. Di puarane preman, ya dikepung sudah, dia cuma dengan keberaniannya seolah-olah nggak takut, dia maju, Allahu Akbar itu, orangnya lari itu preman itu, takut mereka. Wah iki orang sembarangan wani iki wonge kan ngono. Padahal cara digelut yo mbuh kan ngono. Sing penting wani dhisik. Allah taala alam. Jadi hal-hal yang seperti itu memang diperlukan di sesuatu misalnya peperangan. Keberanian itu nanti akan muncul gitu. Dan musuh akan ciut ya. Itu diberikan oleh Nabi Muhammad SAW ini. Enggak termasuk sombong seperti itu gitu. Tidak termasuk sombong gitu loh. Dan sahabat Nabi berselisih, saiji ngarani sombong gampangane ngono sehingga terhapus amalnya, yang satunya mengatakan nggak apa-apa gitu. Itu perselisihan pada zaman Nabi, terus ditengahi oleh Nabi, ternyata nggak apa-apa, dia tetap dapat pahala dan dia terpuji. Maka ketika kita berselisih ya seperti itu, kita jangan-jangan kita meskipun asumsi kita, pikiran kita seolah-olah kita benar, jangan-jangan salah gitu loh, masih seperti itu gitu. Nah. Ya keleng-kelan rabar kan ngoten. Ya yang penting legowo nggih, perbedaannya yang penting legowo nggih. Karena ikhlas itu nanti tujuan utama kita nggih. Kita bukan berdasar berdebat atau beradu argumen, tapi bukan berdasarkan nafsu, tapi memang berdasarkan kebenaran, sehingga keikhlasan itu diperlukan. Kalau ikhlas insya Allah tidak ada masalahnya. Terus kemudian nggih, para itu mongko weruh sapa ingsun nggih, Abu Darda ing Abu Darda surra nggih. Hale bunga sapa Darda bidzalika lan mengkono kabar. Abu Darda seneng krungu kabar ngono, nek ngono ku gak apa-apa itu. Wa ja'ala lan dadeke sapa Abu Bakar yarfa'u iku ngangkat sapa Abu Bakar sinten Abu Darda nggih. Rasahu ing sira Abu Darda ilahi maring rajul sahabat Nabi mau. Dia sampai mendengek gini. Wa yaqulu lan ngucap sapa Abu Darda anta nggih utawi sira nggih iku sami ta ngrungu sapa sira nggih anta yakni hal anta nggih apa to utawi sira iku sami ta krungu sapa sira dzalika ing mengkono-mengkono iku mau yakni gak apa-apa nggih min Rasulullah SAW sange Rasulullah kayak krungu tenan Nabi ngumini ngono sampai ngono, karena nek dipikir koyo kan sombongan iku kan kayak krungu tenan gitu lho. Fayaqulu mongko matur sing Rasul na'am yo famazala nggih mongko ora gingsir-gingsir nggih sapa Abu Darda iku yu'idu nggih bulan baleni sapa Darda alaihi ing atase rajul di bulan bali tenan